Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jeniusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kesehatan. Sembuhkan sakit hatimu, maka akan sembuh seluruh tubuhmu. Ada orang yang punya sakit hati yang benar-benar kronis. Benci banget, dendam banget, gak suka banget, sedih banget, kecewa banget. Semua itu dianggap serius sampai sakitnya berdampak pada tubuh. Begitu muncul dalam bentuk penyakit kanker, diabetes, sakit jantung, baru diatasi. Dan yang diatasi pun hanya di permukaannya saja. Diatasi dengan operasi, obat herbal, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Kemo, radiasi, semua yang membuat sel-sel tubuh luluh lantak. Tapi akar masalahnya tidak diatasi. Akar masalahnya adalah hati yang sakit dan semakin rusak. Kemudian merusak seluruh jaringan tubuh. Darah tetap dibiarkan asam, kondisi tubuh asam, pikiran tetap stres, jiwa tak tenang, dendam masih banyak, kecewa masih berlanjut, perasaan masih gak enak, benci masih kuat. Secara tidak langsung kita membunuh diri sendiri. Serius. Ingat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada segumpal daging yang jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan kalau ia buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Itulah hati. Seharusnya ia selalu ada dalam kondisi indah dan baik. Selalu ikhlas, menerima ketentuan Allah, bersyukur, tulus berbagi, dan bahagia bersama. Seperti anak yang selalu bahagia dan tertawa. Seperti itulah kondisi hati kita seharusnya. Pada saat kita sudah tak lagi seperti itu, itulah saat penyakit muncul dan deteksi dini harus dilakukan. Akar permasalahan harus diatasi. Hati perlu terus dicuci dan dibersihkan. Tanda hati bersih dan suci adalah selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain. Selalu semangat berbagi tanpa pamrih. Selalu ridho dengan segala ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Termasuk saat kita dimusuhin, dibenci, gak apa-apa. Berarti dosa kita jadi ada yang nanggung. Didolimi, wah ini dia. Saatnya doa-doa kita tak ada batasnya dengan Sang Pemberi. Tak ada batasnya kepada Sang Maha Pengasih Penyayang. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Hati akan selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain. Gembira apapun yang terjadi, siapapun. Termasuk bahagia bagi mereka yang konon kata orang merugikan kita. Tapi kita tidak perlu merasa rugi. Karena semua ada hikmahnya. Pastikan itu. Kalau hati terasa tidak baik, dengan tanda-tanda ada rasa sedih, kecewa, benci, dendam, segera action. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ikhlas. Tarik nafas, buang nafas. Setiap nafas ada nafas baru, harapan baru. Jangan pusing dengan yang lalu. Dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi.
Yang kedua, terima dan hargai. Allah Maha Besar dan Maha Tahu. Allah tahu yang terbaik buat kita. Semua pasti baik dan bermanfaat. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur di balik bencana jadi karunia. Bertanyalah, kenapa ya? Kira-kira Allah yang Maha Kasih dan sangat mengasihiku memberikan sesuatu yang tidak kusukai dan tidak sesuai dengan harapanku ini. Kira-kira apa kebaikan di baliknya? Ada pelajaran. Rubah mindsetnya. Husnudon. Berbaik sangkalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbagi tanpa pamrih. Apapun hikmah yang ada, pasti bisa dibagi. Pasti ada pengalaman baru, kesadaran baru yang bisa diberikan pada yang lain. Bagilah senyum pada semua. Maafkan semua orang. Doakan semua orang yang pernah singgah di hati kita. Apa doa yang harus dipanjatkan untuk diri sendiri dan orang yang terkait? Apa kira-kira yang kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi untuk hanya mengharap ridha Allah semata? Yang kelima, bahagia saat orang lain bahagia. Termasuk orang yang awalnya tidak kita sukai, yang awalnya tidak kita senangi, kita benci, kita anggap merugikan, kita anggap mengecewakan. Apalagi terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Orang yang berjasa kepada kita. Muliakan mereka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi tegar seperti sekarang. Ada jasa terbaik mereka di hati kita. Muliakan saudara kita yang pernah menolong kita. Meskipun si penolong membuat kecewa dan kecewa. Maafkan kekecewaannya. Muliakan jasanya. Allah lah yang akan membalas segala keikhlasan. Ketika penyakit hati pelan-pelan sembuh, maka begitu juga penyakit tubuh akan hilang dan sembuh. Ayo berusaha selalu jaga kesehatan hati mulai detik ini. Semoga tidak ada lagi rasa benci atau kecewa di hati kita. Awali hari dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan niat kita untuk selalu membersihkan hati kita. Barakallahu fikum. Allahumma ya Allah, bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah, bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahi dawa'un, walhamdulillahi shifa'un, wa la ilaha illallah kifa'un, wa syafi shifa'an, wa wal kafi shifa'an. Idhabil ba'sa bi rabbin nasi shifa'un, la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi mujaba. Bismillahi dawa'un, walhamdulillahi shifa'un, wa la ilaha illallah kifa'un, wa huwa syafi shifa'an, wa wal kafi shifa'an. Idhabil ba'sa bi rabbin nasi shifa'un, la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi mujaba. Allahumma ya Allah, ya haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Sembuhkan semua orang yang sakit, maafkan mereka semua, rahmati mereka semua, dan kasih sayangi mereka semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.